Allah mau menguji sampai di mana keimanan mereka. Ayo, ada yang tahu? Hah? Hai adik-adik yang di rumah. Ketemu lagi bersama Kak Opik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, semangat sekali. Oke adik-adik, kita lanjut cerita yang kemarin sempat terputus. Sampai di mana ceritanya? Ayo, ada yang masih ingat? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, betul. Ketika ketiga pemuda yang oleh sudah diberikan semua keinginannya, sekarang bagaimana kelanjutannya ya? Apakah tetap kaya atau Allah akan menguji pada mereka? Ayo, siapa yang mau tahu kelanjutannya? Kita lanjutkan cerita selanjutnya. Ya, akhirnya malaikat datang ke rumah si Belang. Si Belang sudah kaya, sudah ganteng. Malaikat kali ini dia datang dengan kondisi badan yang belang, kulitnya belang, lusuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kata si Belang. Waalaikumsalam. Mau apa kamu? Hah? Minggir. Kulitmu belang. Bikin penyakit di rumah ini. Si Belang sombong. Kata malaikat yang datang dengan wujud si Belang. Tuan, saya datang mau minta makan. Saya haus, mau minta minum juga. Apa? Makan dan minum? Enak saja. Saya aja masih banyak kebutuhan. Enak saja kamu datang. Minta makan, minta minum. Kata malaikat lagi. Tuan, bukankah dulu Tuan juga punya kulit yang belang seperti saya? Dulu Tuan orang yang miskin. Ya, memang dulu saya belang. Tapi sekarang saya sudah berubah. Sekarang kulit saya mulus, saya menjadi orang yang kaya. Ini semua karena warisan dari nenek moyang saya. Tuhan, bukankah itu semua pemberian dari Allah? Oh tidak, ini pemberian nenek moyang saya. Nah adik-adik, si Belang sombong. Dia lupa dengan pemberian dari Allah. Dia lupa bahwa yang didapatkan semua dari Allah. Akhirnya kata malaikat, baiklah Tuhan, kalau memang yang kau ucapkan itu benar, kau akan kembali pada awal mula. Akhirnya malaikat pun datang. Si Belang terdiam. Ketika balik badan, malaikat sudah tidak ada. Akhirnya malaikat pindah ke rumahnya si Botak. Sampai di rumah si Botak, malaikat datang dengan wujud seorang laki-laki yang kepalanya botak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa itu? Wah, botak yang dulu sekarang udah punya rambut, sudah ganteng sambil bersisir. Siapa? Mau apa kamu? Tuan, saya datang ke sini. Saya mau minta makan dan minta uang. Hah? Minta uang, minta makan. Masih banyak keperluan yang saya butuhkan. Enak saja kamu minta makan, minta minum. Tidak. Pergi dari sini. Tuan, bukankah dulu kata orang, Tuan juga botak seperti saya tidak punya rambut? Iya, dulu emang saya botak, tidak punya rambut.
Tapi saya rajin memberi obat sehingga rambut saya tumbuh indah seperti sekarang ini. Dan saya merasa jijik melihat orang botak seperti kamu membuat saya ingat dengan masa lalu saya. Pergi. Tuhan, berikan saya makan. Bukankah Tuhan menjadi seperti ini karena nikmat dari Allah? Oh tidak! Ini semua karena saya adalah anak pewaris tunggal. Sehingga saya menjadi orang kaya seperti ini. Nah, adik-adik, kata malaikat, ya udah, kalau seperti itu, ingat, pasti akan kembali kepada semula. Akhirnya malaikat pergi ke rumah yang ketiga, ke rumah si buta. Datang. Malaikat datang dengan menjadi seorang pemuda yang botak. Botak. Apa? Buta. Buta bawa tongkat. Sampai di rumah. Assalamualaikum. Tiba-tiba apa yang terdengar dari dalam rumah? Waalaikumsalam. Masuk. Ayo masuk. Sama si botak lagi. Sama si buta. Kok sama si buta betul? Sama si buta, ya dibawa, didampingi, dibawa masuk ke dalam didudukan di ruang tamu. Silakan Bapak duduk di sini. Bapak ini dari mana ya? Kelihatannya capek. Iya Tuan, saya udah berjalan sangat jauh, saya capek. Saya mau makan, mau minum. Tenang Pak, nanti akan saya beri makan, akan saya beri minum. Kata siapa yo? Kata siapa? Siapa? Si buta. Nah, si buta lalu bercerita, Bapak, perlu Bapak tahu, dulu saya ini orang yang buta, sama seperti Bapak. Saya tidak melihat, saya tidak punya apa-apa. Harta yang saya miliki, keluarga, ini pemberian dari Allah. Ini semua karena doa seseorang yang datang ke rumah saya yang tidak saya kenal. Itu siapa? Berkat doanya, sehingga saya sekarang menjadi orang yang kaya. Makanya saya selalu ingat ketika saya melihat orang-orang yang ada di bawah saya selalu menyisihkan sebagian harta saya untuk mereka. Dan akhirnya, kata malaikat yang wujudnya menjadi orang buta, terus dia berkata, Tuhan, perlu Tuhan tahu, orang yang datang ke rumah Tuhan waktu itu adalah saya. Hah? Tuhan waktu itu datang ke rumah saya? Ya, saya adalah malaikat yang oleh Allah diutus untuk datang ke rumahmu. Allah ingin tahu sampai di mana keimanan kalian. Ternyata setelah Allah memberikan kenikmatan kepada kalian, kepada kedua temanmu, udah menjadi orang yang kaya, sekarang lupa. Mereka sudah kufur dengan nikmat Allah. Sekarang mereka udah kembali ke asalnya mereka. Tapi kamu orang yang betul-betul iman kepada Allah. Kamu orang-orang yang benar-benar mensyukuri kenikmatan di Allah. Allah sangat bangga dengan orang-orang yang bersyukur. Akhirnya ketika malaikat langsung, saat itu malaikat tidak ada, menghilang. Dia datang ke dua temannya. Siapa? Ayo, dua temannya siapa? Si Belang. Si Belang dan si Botak datang menangis-nangis. Buta, hartaku sudah tidak ada. Kulitku sudah belang lagi. Hartaku semua sudah tidak ada. Rambutku botak lagi. Akhirnya si buta merangkul kedua temannya, dirangkul. Makanya kalian harus ingat dengan nikmat Allah. Jangan kufur dengan nikmat Allah. Kalau kalian kufur, Allah akan murka dengan kalian. Sekarang kalian bersyukurlah kepada Allah. Nah, adik-adik, siapa yang mau menjadi kedua temannya si buta? Yang kufur dengan nikmat, ayo siapa? Angkat tangan. Ayo, loh kok ada angkat tangan?
Hah? Siapa ayo? Ada yang mau? Tidak. Siapa yang mau menjadi seperti si buta? Wih, angkat tangan semua. Iya, si buta, walaupun dalam keadaannya dia buta, dia selalu ingat kepada Allah. Dia selalu bersyukur kepada Allah. Ketika Allah memberikan dia rezeki, ketika dia menjadi orang kaya, dia juga tidak lupa untuk mensyukur nikmat dari Allah. Nah, ada yang sedang sehat semua di sini. Ayo, ada yang sakit? Ada enggak? Ayo, siapa yang sakit? Wah, sehat semua. Diberikan kesehatan, diberikan badan yang sehat, harus selalu bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Pintar. Ayo, siapa di sini yang setiap hari selalu mensyukuri nikmat dari Allah? Ketika bangun, baca doa. Bangun tidur, baca doa siapa? Ada enggak? Wah, pintar semua baca doa. Ya, kita harus selalu mensyukuri nikmat dari Allah. Oke, adik-adik, sekian cerita dari Kak Opik tentang akibat kufur nikmat. Nanti kesempatan yang lain kita akan bertemu lagi. Oke, mau nggak ketemu lagi? Kok cemberut berarti nggak mau ya? Ya udah, kalau nggak mau ketemu lagi, Kak Opik mau pulang nggak cerita lagi. Hah? Ada yang senyum. Ketemu lagi ya. Oke. Ketemu lagi nanti bersama Kak Opik dengan cerita yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.